Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Septiana dari kelas 6B akan menjelaskan mengenai mikrotik untuk memenuhi tugas UTS Praktikum Administrasi Jaringan Komputer. Nah, mikrotik adalah sistem operasi berupa perangkat lunak yang digunakan untuk menjadikan komputer sebagai router jaringan. Berdasarkan sejarahnya, Mikrotik merupakan sebuah perusahaan kecil berkantor pusat di Latvia, bersebelahan dengan Rusia. Pembentukannya diperkasai oleh John Trulli dan Ernest Ricktens. John Trulli adalah seorang berkewarganegaraan Amerika yang bermigrasi ke Latvia. Selanjutnya, fungsi Mikrotik. Fungsi utama Mikrotik yaitu konfigurasi jaringan lokal, di mana Mikrotik dapat mengatur dan melakukan konfigurasi terhadap LAN atau Local Area Network. Yang kedua, pengelolaan sistem jaringan komputer. Konfigurasi jaringan internet pada Mikrotik dapat dilakukan secara terpusat. Oleh karena itu, admin jaringan jadi lebih mudah untuk mengelolanya. Yang ketiga, berperan sebagai hotspot. Mikrotik dapat melakukan konfigurasi dan membagi bandwidth bagi setiap jaringan komputer serta memisahkan bandwidth traffic data internasional dan lokal. 4. Internet gateway pada jaringan lokal. Mikrotik dapat menghubungkan beberapa jaringan lokal yakni LAN dengan internet, mengatur arus lalu lintas data yang masuk maupun keluar dengan routernya, dan sebagai pengatur konten dari internet yang dapat diakses oleh klien. 5. Penghubung antar jaringan. Melalui routing, Mikrotik dapat menghubungkan beberapa jaringan serta menentukan jalur terbaik dan tercepat untuk sampai pada alamat perangkat komputer yang dituju. 6. Sebagai access point. Mikrotik dilengkapi dengan fitur yang mendukung antarmuka berbasis wireless dan berfungsi sebagai access point pada jaringan Wi-Fi. Selanjutnya, jenis-jenis Mikrotik. Jenis-jenis Mikrotik di sini ada dua, yakni Mikrotik Router OS dan Mikrotik Router Board. Mikrotik Router OS adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjalankan komputer menjadi router network yang handal. Mikrotik Router Board adalah router embedded produk Mikrotik. Router board seperti sebuah PC mini yang terintegrasi karena dalam satu board tertanam prosesor, RAM, ROM, dan memori flash. Fitur-fitur Mikrotik. Beberapa fitur-fitur dari Mikrotik yaitu address list, yakni pengelompokan IP address berdasarkan nama, DHCP, yakni mendukung DHCP tiap antarmuka, firewall and net, mendukung pemfilteran koneksi peer-to-peer, source NAT, dan destination NAT. Hotspot gateway dengan autentikasi radius, mendukung limit data rate, SSL, dan HTTPS. Untuk NTP merupakan network time protocol untuk server dan klien, sinkronisasi menggunakan sistem GPS. Yang keenam, routing statik dan dinamik. 7. Winbox, aplikasi mode GUI untuk meremote dan mengkonfigurasi Mikrotik Router OS. Selanjutnya, sistem level lisensi Mikrotik di sini ada 6. Yang pertama, lisensi level 0, yakni free. Lisensi pada Mikrotik dimulai dari 0 yang merupakan lisensi tidak berbayar alias free. Fitur-fiturnya dibuka semua tanpa dibatasi. Kemudian, lisensi level 1 yakni demo. Lisensi level 1 ini juga free alias gratis. Perbedaan pertama dengan level 0 adalah harus mendaftar akun di www.mikrotik.com. Perbedaan selanjutnya yaitu pada masa berlakunya lisensi, di mana level 0 dibatasi 24 jam waktu penggunaan, sedangkan level 1 unlimited. 3. Lisensi level 3, yakni CPE. Tidak ada lisensi level 2, yang ada adalah lisensi level 3. Nah, lisensi level 3 ini tidak dapat dibeli. Lisensi ini biasanya sudah melekat pada perangkat CPE, yakni Customer Premise Equipment atau perangkat station. Selanjutnya, lisensi level 4, yakni WISP. Level 4 ini adalah lisensi yang umum digunakan untuk router entry level. Untuk lisensi level 5, biasanya sudah melekat pada router mid-range, yakni dengan user 500 sampai unlimited. Lisensi ini cocok untuk router yang akan digunakan pada jaringan skala menengah hingga atas.
Untuk lisensi level 6, yakni controller, merupakan lisensi tertinggi dari mikrotik. Lisensi ini biasanya ditanamkan pada router high-end mikrotik seperti seri CCR, yakni Quad Core Router. Kemudian akses mikrotik. Untuk akses mikrotik di sini ada 4, yakni via Winbox yang menggunakan MAC address, via SSH, yakni menggunakan IP mikrotik, via Telnet menggunakan CMD atau Command Prompt, via webvik atau web browser menggunakan port 80. Dan terakhir versi mikrotik. Untuk versi mikrotik di sini ada 2, yaitu dengan CLI dan dengan Winbox. Untuk gambar seperti pada PPT. Untuk CLI di sini ada pada VirtualBox dan Winbox di sini ada pada aplikasi Winbox. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai mikrotik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.